Orang Islam di Indonesia tuh aneh sekarang ini, Anehnya apa? Justru yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran bukan orang Islam, tapi malah orang Katolik, orang Kristen. Contohnya Edis TV. Dia kelihatan menguasai gitu loh ayat-ayat Al-Quran gitu. Sementara orang Islam sendiri, terutama kabib-kabib, bukannya bercerita tentang Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran, tetapi malah cerita tentang kurofat, tentang dongeng-dongeng aneh, seperti membuat rantai emas dari langit sampai ke bumi, Mi'raj 70 kali sehari, memadamkan api neraka dengan jentik. Bukan yang tadi atau mau mengangkat isu baru? Karena kalau membahas tentang sunat, pastilah kalian akan meninggal dunia. Abang sunat? Sunat bang, saya sunat bang. Apakah sunat itu wajib dalam agama Islam? Karena mengikuti daripada... Kan gak nyambung kan, ditanya wajib. Apakah sunat itu hukumnya wajib? Wajib bagi umat Islam, wajib bang. Wajib. Di mana ada ayatnya kalau sunat itu wajib? Tapi saya justru mungkin ingin memberikan gelar sama Bang Edis sebagai ustadz dan juga pendeta ini. Waduh. Karena saya sebagai Islam yang awam, apa yang disampaikan Bang Edis benar. Banyak umat Islam yang bisa baca Quran nggak tahu artinya. Termasuk saya orang awam juga. Tapi begini, jangan-jangan Anda ini hanya mengaku-ngaku saja. Coba kalau Anda memang betul-betul seorang Muslim, coba bacakan niat sholat kah, bacaan ayat Quran kah, coba untuk mengkonfirmasi nih. Jangan-jangan Anda cuma ngaku-ngaku nih, Oten itu nyamar katanya. Coba silakan. Islam saya dari coba Bang Islam. Buktinya coba. Bismillah. Indonesia is a Muslim majority country. Christian phobia, the fear of Christianity in our country has been quite bad. Everywhere we have cases where people are doing the Sunday service, they were singing, and suddenly like mobs come, they scream at the congregation and say, "Just stop singing! They don't want to hear this." In many cases as well, there are congregations that want to build a church in certain places. And then before they even start, the local people there with really huge flair would say, "Okay, we do not want to have churches here." I don't know why. I mean, they don't persecute the Buddhists, they don't persecute the Hindus, they just persecute the Christians. They just hate the Christians. I don't know why. Considering there are so many cases of Christians that are persecuted, you know what happened if Christians stand up? War. Orang Islam di Indonesia tuh aneh sekarang ini, Anehnya apa? Justru yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran bukan orang Islam, tapi malah orang Katolik, orang Kristen. Contohnya Edis TV. Dia kelihatan menguasai gitu loh ayat-ayat Al-Quran gitu. Sementara orang Islam sendiri, terutama kabib-kabib, bukannya bercerita tentang Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran, tetapi malah cerita tentang kurofat, tentang dongeng-dongeng aneh, seperti membuat rantai emas dari langit sampai ke bumi, Mi'raj 70 kali sehari, memadamkan api neraka dengan jentik, setrum tegangan tinggi dan sebagainya. Kan lucu. Aku lihat itu yang nonton Edis TV itu banyak orang Muslimnya. Mungkin mereka juga merasa ingin tahu apa isi Al-Quran yang sementara ini tidak dijelaskan oleh para tokoh-tokoh agama kita. Jadi apakah ini nggak bahaya? Bisa murtad, banyak orang murtad karena mempelajari Al-Quran dari orang lain, karena merasa kehausan. Nggak ada ustadz-ustadz atau jarang ustadz-ustadz yang menjelaskan Al-Quran secara rinci sebagaimana Edis TV gitu loh. Bahaya.
Aduh, kacau balo nih. Jadi orang malah belajar aneh-aneh dari kita sendiri, seperti dari Khabib itu, ya kan? Yang menceritakan tentang kurofat gitu. Sedangkan Al-Qur'annya itu dibahas, dijelaskan oleh orang yang beragama lain. Ya udah, Kak. Sekarang kan zaman modern, ya kan? Gue sebagai orang Islam ya, gue tuh pengennya kita tuh berkompetisi secara profesional gitu loh. Kalau yang masalah intoleransi gitu, terus menghalangi orang lain beribadah, saya kira nggak profesional gitu. Jadi bebas aja gitu, mau mendirikan gereja, kuil atau apa, biarin aja gitu. Nah, kita bertanding dengan apa? Dengan akhlak kita, siapa yang terbaik kan gitu. Kita siapa yang tidak korupsi gitu loh, siapa yang pinter gitu loh. Nah, kalau demikian bertandingnya secara profesional gitu, maka yang terbaik akan menjadi banyak peminatnya gitu. Ini usulan dari gue sebagian kecil orang Islam gitu ya. Jadi mengajak saudara-saudaraku, mari kita berkompetisi secara profesional gitu. Yang kita pamerkan apa ya, kepintaran kita, moral kita gitu ya. Bukan yang sebaliknya gitu. Toleransinya kita tonjolkan, bukan yang intoleransi gitu. Jadi kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh hebat, kita toleran, kita tidak korupsi gitu ya, terus kita pinter gitu ya, pasti kita itu akan banyak peminatnya. Begitu sekarang, karena sekarang ini adalah zaman modern, zaman kompetisi. Jangan berkompetisi secara bodoh gitu. Tunjukkan kehebatan kita. Kehebatannya apa? Ya kehebatan menguasai ilmu teknologi gitu ya. Kehebatan beradab mulia, sidik, amanah, tablik, fatonah, cerdas gitu loh ya. Jadi begitu, nggak usah menghalang-halangi orang lain beribadah. Itu tidak sesuai di zaman yang kompetisi kayak begini. Nah, kalau kita pinter, kita toleran, pasti nanti banyak peminatnya. Demikian saudari-saudari. Kan yang tadi atau mau mengangkat isu baru? Karena kalau membahas tentang sunat, pastilah kalian akan meninggal dunia. Abang sunat? Sunat bang, saya sunat bang. Apakah sunat itu wajib dalam agama Islam? Karena mengikuti daripada... Kan nggak nyambung kan? Ditanya wajib. Apakah sunat itu hukumnya wajib? Wajib bagi umat Islam, wajib bang. Wajib. Di mana ada ayatnya kalau sunat itu wajib? Jadi begini bang Hadis, yang ingin saya sampaikan gini ya bang. Jadi saya ngikutin apa Komal Bang Edis ini memang sudah lama ya bang ya. Dan memang apa yang disampaikan Bang Edis memang sesuai dengan apa yang ada ya. Miturut apa namanya di Al-Quran situ ya. Dan banyak memang tidak terbantahkan ya, tidak terbantahkan. Jadi saya tidak mau masuk ke situ, tapi saya justru mungkin ingin memberikan gelar sama Bang Edis sebagai ustadz dan juga pendeta ini. Waduh. Karena saya sebagai Islam yang awam, apa yang disampaikan Bang Edis benar, banyak umat Islam yang bisa membaca Quran nggak tahu artinya, termasuk saya orang awam juga. Tapi begini, jangan-jangan Anda ini hanya mengaku-ngaku saja. Coba kalau Anda memang betul-betul seorang Muslim, coba bacakan niat sholat kah, bacaan ayat Quran kah, coba untuk mengkonfirmasi nih. Jangan-jangan Anda cuma ngaku-ngaku nih, Oten itu nyamar katanya. Coba silakan. Islam saya dari coba kecil, Islam. Buktinya coba bacakan, coba surat atau niat sholat atau apa coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Oke, Muslim ya. Oke, apakah Anda memberikan kepada saya gelar ustadz?
Betul bang, karena memang saya mengikuti dan banyak yang mungkin nggak tahu saya jadi tahu, seperti itu bang. Baik. Jadi saya tentunya ngambil hal-hal yang positifnya dari Bang Edis, dan saya akuin Bang Edis tentunya sebagai debater yang tentunya hebat juga ya, karena untuk kita ya sebagai orang muslim yang awam jadi tahu. Jadi makanya saya mohon kepada saudara-saudaraku yang muslim, mungkin ya kita harus berkata jujur lah ya, kita tidak boleh mengucat, kita harus mengakui kalau yang benar ya katakanlah itu benar. Terima Seperti kasih, itu. terima kasih. Oke, saya mau dulu begini Pak Wan. Coba Pak Wan mau ngomong dulu. Hari ini tanggal sekian saya beri Anda gelar Ustadz. Begitu biar besok saya boleh pakai Ustadz nih. Gimana? Iya, hari ini tanggal berapa ini ya? Februari ya, tanggal 6. Oke. Tanggal 6 ya. Saya berikan Bang Edis TV sebagai Ustadz. Ya. Mantap. Muslim sendiri ya yang memberikan saya. Oke, jadi saya sudah diberikan gelar Ustadz. Jadi besok kalau saya pakai gelar Ustadz, Muslim sendiri yang memberikan gelar loh. Ya, Ustadz. Karena apa? Karena saya menyampaikan yang benar. Begitu ya, seperti itu. Terima kasih Pak Wan. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak Wan? Ya, saya hanya mengharapkan seperti itu untuk saudara-saudaraku yang Muslim. Kalau memang apa yang disampaikan Bang Edis itu memang Ustadz Edis itu memang benar ya, kita akuin memang benar gitu ya. Tidak perlu kita dengan marah-marah, dengan emosi. Tentunya harus kita compare apa yang disampaikan Bang Edis benar nggak di Al-Quran. Kalau memang benar ya kita harus katakan benar. Itu. Terima kasih Pak Dari Wan. saya. Terima kasih. Ya, itu aja. Oke, hanya itu Pak Nah, Wan. terus lanjutkan Ustadz Edis. Terima kasih. Terima kasih. Saya turunkan ya Pak. Saya mengundang Pak Permadi untuk silakan disaksikan. Thank you. Indonesia is a Muslim majority country. Christian phobia, the fear of Christianity in our country has been quite bad. Everywhere we have cases where people are doing the Sunday service, they were singing, and then suddenly like mobs come, they scream at the congregation and say, just stop singing, they don't want to hear this. In many cases as well, there are congregations that want to build a church in certain places. And then before they even start, the local people there with really huge flair will say, okay, we do not want to have churches here. I don't know why. I mean, they don't persecute the Buddhists, they don't persecute the Hindus, they just persecute the Christians. They just hate the Christians. I don't know why. Considering there are so many cases of Christians that are persecuted. You know what happened if Christians stand up? War. The only thing that there is not a war yet is because you Christians are so patient. Every time it happens, it's okay. It's okay. This is our suffering. Mantap segini cocok. Ya siap, silakan Miss Nara. Apa yang mau Anda sampaikan? Kenapa sih ya Bang nih selalu mengotak-atik macam tak ada kepuasan lah dengan Islam ini, kenapa? Oke. Sebenarnya saya tidak mengatakan tidak ada kepuasan. Begini, karena banyak orang-orang Islam yang membahas Kristen. Jadi ada sekumpulan ulama-ulama, ustadz-ustadz, para pengajar-pengajar Islam di media sosial, di sosial media, di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, mereka membahas Kristen. Nah, saya nih sebagai seorang Kristen, saya responlah mereka itu. Saya tanggapi. Begitu. Jadi bukan mengutak-atik, bukan tidak puas, tetapi merespon. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Untuk apa direspon, Bang? Untuk apa direspon? Karena kalau tidak direspon, seolah-olah kesan yang ditimbulkan adalah bahwa apa yang dikatakan mereka itu benar. Satu contoh misalnya. Mereka mengatakan begini, justru agama Islam itulah yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus. Justru Islam itulah yang mengikuti ajaran Yesus. Orang Kristen sendiri malah mereka tidak mengikuti ajaran Yesus. Orang Islam disunat, Yesus disunat. Nah, berarti orang Islam lah yang mengikuti ajaran Yesus. Nah,
Kalau yang seperti ini tidak dijawab, maka seolah-olah kesannya benar. Nah, makanya saya jawab begitu. Itulah pentingnya menjawab. Silakan. Disunat itu dalam agama Kristen itu apa itu? Dikerat kulit Di agama katannya, kulit. Iya, itu supaya apa? Baik. Di dalam agama Kristen, sunat itu adalah sebuah tanda perjanjian. Saya kasih tahu dulu. Kalau orang berjanji, misal asal dari mana? Malaysia kah atau dari Indonesia? Indonesia. Indonesia, berarti tahu paham bahasa Indonesia. Ketika ada seseorang mengikat perjanjian, maka ada yang namanya tanda perjanjian. Biasanya kita itu pakai yang namanya surat atau materai atau cap begitu. Itu sebagai tanda perjanjian. Nah, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, apa tanda perjanjiannya itu adalah berkitan. Jadi dikerat kulit katannya itu. Itu tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Nah, tetapi di dalam kekristenan, tanda perjanjian, jadi perjanjian itu diperbaharui. Ya, bukan lagi sunat tanda perjanjiannya, tetapi darah Yesus. Seperti itu. Makanya kata Tuhan Yesus, inilah. Islam. Bang. Ya karena Muslim nggak tahu, makanya mereka kalau diomongin itu pusing. Ih, pusing ah, pusing. Ya karena Islam kalau sunat, Islam tidak tahu sunat itu apa. Tahu. Sebentar, untuk coba saya tanya dulu, Nara. kebersihan. Untuk kesehatan. Baik. Oke, dalilnya di mana? Aku nggak tahu dalilnya, itu yang penting itu untuk kesehatan. Nah, makanya saya bilang Islam bener, itu adalah agama ngarang bebas. Saya kasih tahu Nara, begini. Makanya saya tulis begini, gini, saya pikir Nara bisa tanggapi. Islam itu sudah pasti salah, udah dijamin itu Islam itu udah pasti salah. Begini. Islam sebenarnya Muhammad ini asal usulnya itu dari Muhammad. Muhammad melihat orang-orang Yahudi itu sunat. Sunatnya orang Yahudi ikutan biar mengikuti ajaran terdahulu. Tetapi sayang seribu sayang, ketika umat muslim sunatnya umat muslim itu tidak yang dimaksud dengan sunat yang ada di dalam perjanjian lama. Sunat di dalam hukum Taurat itu dilakukan kepada setiap pria yang berumur 8 hari. Dan sunat itu adalah tanda perjanjian. Nah, sementara umat muslim sunat nggak peduli, nggak ada sunat muslim 8 hari itu nggak ada. Muslim sunat ketika kapan saja dia mau perlu sunat. Dan sunatnya memang nggak jelas mau buat apa. Akhirnya dikarang-karang lah untuk kebersihan. Sekarang saya mau tanya nih, sedikit Nara. Tunggu, sedikit. aku tanya dulu. Perempuan sunat nggak? Sebentar, saya tanya. Perempuan sunat nggak dalam agama Islam? Sebetulnya dia mau disunat boleh, nggak disunat pun boleh. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya aku nggak tahu, Bang. Nggak tahu lah. Yo nggak tahu. Yang Mau tanya saya. Dalilnya aku nggak tahu, karena kalau perempuan itu bisa disunat ataupun bisa boleh enggak. Jadi Ya, terus Nara, kamu kalau kesini kalau gitu ngapain? Kamu kesini cuma jawab nggak tahu terus, gimana? Bukan, aku kan gini, abang bilang Kristen ribet, tapi lebih ribet lagi. Aku rasa itu Islam lebih ribet lagi. Ribetnya Islam itu gini. Ribetnya Islam itu adalah ribet akan hal-hal yang bahkan mereka orang Islam sendiri nggak tahu. Contoh. Kalau sholat tangannya harus begini. Kenapa harus begini? Terus harus begini. Ada yang bilang di perut begini, ada yang bilang di dada begini. Mumet. Terus saya tanya, kenapa harus begini? Memang betul. Betul kan? Terus tangannya harus begini-begini. Betul nggak? Itu semua ada artinya, Bang. Oke, coba sekarang saya tanya. Ketika umat muslim sholat, takbiratul ihram, begini tangannya betul? Betul nggak? Kenapa harus begini? Ya. Kenapa tangan harus begini? Ada yang bilang di sini, ada yang bilang sini, ada yang depan begini. Coba, yang mana yang benar? Kan, yang simpel aja, nggak mungkin, hoi, kan nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin, hoi, pasti. Iya, kenapa begini? Kenapa begini? Ya itu tadi, Bang, kan kita nggak mungkin, kita tadi mau menyapa Allah nggak mungkin, hoi, kan nggak begitu. Iya, kenapa begini? Udah sekarang gini aja, Bang, memang itu Islam. Nah, makanya saya bilang mumet. Memang Islam mumet, rumit, banyak Rumit, aturannya. makanya udah rumit tidak pasti masuk surga. Sudahlah rumit. Sudahlah rumit, sudahlah nggak tahu kenapa begitu, sudahlah sholat 5 kali sehari, pusing, ganggu kerjaan. Setelah itu dikatakan mudah-mudahan kamu masuk surga.
Makanya saya umpamakan masuk Islam itu seperti masuk menerima lowongan kerjaan yang bunyinya begini. Bekerjalah kepada saya dengan kerja yang sebaik-baiknya, semurni-murninya, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, akhir bulan mudah-mudahan kamu saya gaji. Nah, itu Islam tuh kayak begitu. Memangnya gini ya Bang, apakah ada di agama lain itu dijaminkan surga? Apa kata Tuhan di Yesus? agama lain dijaminkan surga. Oke, apa kata Tuhan Yesus? Aku ikut Islam Bang. Banyak Dengar dulu. dia. Silakan. Seandainya, ini dengerin dulu ya. Seandainya di agama lain ada menjanjikan surga, di agama lain itu diterima di surga itu, pasti aku pindah ke sana. Karena Islamnya kan repot. Pagi-pagi mesti bangun, mesti mandi, puasa, banyak istighfar, kan repot kan? Ya udah tahu ruwet, kenapa diikutin? Sayangnya Bang, sayangnya di Al-Quran, di surga itu tidak menerima agama lain kecuali Islam. Justru jadi apaan kami? baik. Justru inilah makanya Kalau saya ada bilang agama nih, lain teman-teman. yang bisa menjaminkan yang diterima di surga sana, banyak orang pindah Bang. Oke, baik. Karena yang diterima di sana cuma umat Nabi Muhammad Bang. Sungguh yang diterima di surga. hayalan Makanya saja. Hayalan saja. Baik. Bang, betul Bang. Baik. Makanya dengar dulu lah saya ngomong. Oke, silakan. Makanya di sana itu nanti disempurnakan. Bukan yang setelah berbuat dosa nanti dijanjikan masuk surga, langsung masuk surga. Enggak Bang. Orang Islam sendiri pun nanti enggak langsung masuk surga. Ada prosesnya. Ditimbang dulu berat mana dosa antara pahala. Oke, bisa saya tanggapi? Yang katanya abang nanti di sana ditemani bidadari apa-apa, itu tidak segampang itu Bang. Semua ada prosesnya. Oke. Jadi jangan abang salah-salahkan Islam. Jadi kami aja yang memang dijamin masuk surga, tapi mesti memperbanyak pahala daripada dosa. Karena di Al-Quran itu Bang, yang diterima cuman agama Islam di dalam surga, yang lain no way. Yang diterima cuma umat Nabi Muhammad. Oke, sudah? Yang ada di surga. Nah. Baik, saya tanggapi ya. Jadi teman-teman, apa yang diutarakan oleh Miss Nara tadi itu tidak benar. Ajaran agama Islam. Mana tidak benar? Katanya mau ditanggapi. Ya, boleh nggak ditanggapi? Boleh ditanggapi? Boleh. Banyak protes, tapi protesnya yang aneh-aneh. Baik. Kalau saya ngomong pakai dalil, kalau saya ngomong pakai Al-Qur'an, kalau dia ngomong pakai Al-Cungur. Baik. Saya balikan kamera saya ya. Kita adu Al-Quran versus Al-Cungur. Baik. Kita buka ini Quran surat Maryam ayat yang ke-71 ya. Apa dikatakan? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Betul. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Selamat umat muslim mendatangi neraka. Ini jelas ayatnya. Ya. Surat Maryam ayat 71. Makasih. Nah, saya akan kuatkan lagi. Saya akan kuatkan dengan Quran surat Al-Ahqaf. Ya, kelihatan ya? Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Qul ma kuntu, ya. Qul, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang Rasul dan tidak mengetahui. Perhatikan, Muhammad disuruh berkata, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Muhammad tidak tahu dia, bahkan dia katakan dia tidak dijamin masuk surga. Nih, perhatikan ya. Apakah Muhammad dia tahu masuk surga? Nih. Perhatikan. Saya akan tunjukkan hadisnya di mana Muhammad dikatakan tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Perhatikan. Saya akan bacakan. Ya. Hadisnya sabar. Sabar ya teman-teman ya. Nih. Bang, apa kebanyakan baca hadis itu di dalam Islam aja. Kalau Bang. saya harus ada Dalam dalilnya. Nih. Kalau saya ada dalilnya. Suatu ketika
Rasulullah pernah ditanya, ya. Dia berkata begini, tidak ada nih, ya, nih. Perhatikan ya. Dikatakan bagaimana cara memahami akidah benar sebelum dibahas, kita kutip terlebih dahulu hadis dari Rasulullah sebagai berikut. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Jadi Muhammad tidak pernah menjamin masuk surga. Ini jelas sekali. Tidak juga denganku. Bahkan seorang profesor, seorang ahli, seorang tafsir Al-Quran, seorang ulama besar, namanya Profesor Dr. Quraisy Shihab, bapak dari Najwa Shihab. Apa dikatakan? Nih, ya kan? Saya akan tunjukkan pernyataan dari Quraisy Shihab ya. Nih ya, sebentar. Bahwa kata beliau, Muhammad itu tidak benar dijamin masuk surga. Saya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang Yang paling surga. mulia. Perhatikan, pertanyaannya begini, ada Sudah dijamin masuk surga kan? ya, itu orang yang mengklaim. Itu orang yang mengklaim bilang Ya, begini. Tenang Rasul- dulu. Rasul Ini kami makanya umat dijamin muslim ini kalau masuk nonton nggak surga. pernah sampai habis. Tenang, tenang, tenang. Kalau nonton itu sampai habis. Yang menyebabkan kalian tersesat adalah belum selesai pesannya, kalian sudah keburu mengatakan amin. Belum selesai, dengerin dulu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan, masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Ya, satu hal dulu, tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Nah, tidak benar. Tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Ya kalau orang awam mengatakan Muhammad dapat jaminan surga, kalau Quran bilang Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya dan juga terhadap umat muslim. Bahkan menurut Al-Quran, surat Maryam ayat 71, dan sudah ditetapkan bagi kalian untuk mendatangi neraka itu. Beneran? Udah sekarang gini aja bang. Memang semua umat itu nanti pada di neraka. Tapi yang paling kekal itu, tapi nanti kami dinaikkan ke surga, kalian ditinggalin neraka selama-lamanya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yang jelas-jelas aja, yang diterima di surga itu hanyalah umat Islam. Ya, mana dalilnya bahwa yang masuk surga itu umat muslim? Mana dalilnya? Tengok di Al-Quran. Bang, itu Kalau ada ayat tafsir Quran yang apa, baca mengatakan itu bahwasanya keliru. umat muslim Keliru masuk tuh. surga, saya terjun dari Monas. Mana? Mana dalilnya umat muslim Dari masuk kemarin surga? apa kan tak terjun-terjun? Yang Kalau ada, apa, dengarkan. Dengarkan, You- you Nara. ba- You bisa baca Al-Quran dengan artinya, pasti you tahu. Oke, Nara, saya mau bilang sama kamu begini. Hmm. Di dalam Al-Quran, surat An-Naba, ayat 30, 31, 33, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Itu yang dijanjikan. Nggak ada bilang nggak ada di gadis-gadis montok, nggak ada di situ, clear nggak ada. Itu hanya apa? Waduh, Kalau kebun anggur, bang, Anda akan Gitu nggak? dikasih Itu. gadis-gadis montok. Waduh, ini nggak ada ceritanya, ada ceritanya macam itu. Itu tidak semudah itu. iya karena kamu masih, makanya kamu nggak tahu itu. Coba kamu tahu itu, pasti kamu tidak jadi Islam lagi. Kenapa aku masih Islam? Karena Islamlah yang diterima di surga. Agama lain tidak diterima di surga. Baik, kita akan tunjukkan ya, kita akan tunjukkan kepada mereka. Bang, itu hadis-hadis yang you baca itu semua itu mungkin salah arti. Di dalam Islam ini bang, baca ayat aja salah dengungnya aja udah salah arti. Ya masalahnya kan ini kan yang kita baca tulisan, bukan dengungan kita. Yang kita baca kan Iya, itu. tulisannya. Baik, saya akan bacakan ya. Betul. Waduh. Contohnya gitu dulu. Contohnya gini, baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu kan alham kan. Tapi kalau hanya itu di tenggorokan artinya udah beda dengan Mulai aja. kerjaan orang Islam selalu begitu dari dulu itu aja yang Ada dua dibahas. arti bang. Berarti yang Iya, dalil-dalil yang you baca intinya, itu oke. salah. Intinya, bagi orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah itu apa? Surga. Oke, kebun-kebun anggur, betul nggak? Kebun-kebun anggur, buah-buahan dan sungai susu.
Dan betul. gadis-gadis yang berpayudara montok, betul nggak? Nggak ada, itu nggak ada. Gadis-gadis nggak ada. Yang ada bidadari untuk orang-orang takwa. Bukan semua, tidak sembarangan. Bang. Baik, baik. Kita Ya, akan semua bisa dapat. bacakan saja ya. Kita akan bacakan saja ya. Sungguh mereka ini Dalam orang-orang Al-Quran, yang tapi lagi, nekat. Bang. Oke, baik. Saya akan bacakan di dalam Quran surat An-Naba ayat 33. Saya balikan kamera saya. Luar biasa, kaum muslimin mengingkari kitabnya. Kaum muslimin malu dengan kitabnya sendiri. Perhatikan. Kok malu, gak malu. Yang Oke, menulis coba artinya, baca ini. dia salah, Coba baca salah ini. dengungnya. Oke, coba baca ini. Nggak nampak aku. Waqa'iba. Nggak ada. Ini loh, coba baca ini. Nggak pakai saya, Bang. Nggak baca. Waqa'iba. Waqa'iba As- atroban. nggak pan- Waduh, apa arti waqa'iba atroban dan ayat? Ini loh Quran surat Bang, An-Naba ayat. Itu salah dengungnya itu, makanya aku nggak berani baca karena salah, Salah dengung. salah dengung, salah baca. Aduh, mendengung Gitu, Bang. aja. Gini aja, baca Al-Fatihah, Gini aja. baca Al-Fatihah Gini aja. Kalau Gini aja, Miss Nara. kalau dia salah Gini aja, kamu punya Quran nggak di situ? Sedikit, sedikit. Artinya. Gini. Ada, Oke, kamu punya Quran nggak di situ? ada. Oke, coba buka Quran surat An-Naba ayat 33 di situ, coba. Surat An-Naba ayat 33. Disangkain kita bohong-bohong. Silakan. Aduh, dia tidak mau dia kalau dikasih gadis-gadis berpayudara montok. Dia maunya dikasih pangeran-pangeran. Salah arti. Salah arti itu. Ya, coba dibaca situ, coba. Surat An-Naba, kita mulai dari 31 coba. Hadiah sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bertakwa adalah Pahala jangan dibaca. dari Baca An-Naba 30, 31, 32, 33 coba baca. lagi halangan, Bang, nggak boleh baca. Alasan saja. Dia sudah tahu di situ tulisannya. Wah, benar di gadis-gadis montok. Ya, bukan, nggak ada gadis-gadis bontok yang ada. Ya udah coba baca, air coba. susu. Baca 31, Yang ada 32, yang ada 33. air susu. Baca. Yang ada Coba. air Baca. dijanjikan air Baca dulu susu, 31, baca 31-nya, baca air 31-nya. susu dan buah-buahan. Baca 31. Sesungguhnya. Oke, dia agak minus. Coba, Abang, di situ apa? Coba baca aja, kami yang baca. Nanti kalau saya yang baca kamu tidak percaya, silakan. Udah, apa baca dulu? Ya baca saja kan, kamu gampang sih baca itu, silakan. Udah minus, Bang, nampak, Bang. Aduh, pantesan tidak nampak karena kamu tidak melihat di situ kebenaran. Pantesan Tapi di saja situ- masih Islam. Pesan saya begini saja, Tapi di Nara. situ- Tapi di Nara, situ pesan saya nggak ada begini. yang gadis montok itu, nggak ada di situ. Itu Ya, hanya karena salah- kamu gini Nara, gini. Ini serius ya, gini. Saya hanya mau berpesan kepada kamu begini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus kamu ikuti. Kalau kamu mengikuti ajaran Muhammad, yang ada ya kayak begitu, gadis-gadis montok, Nah, itu Ya kan? versi Bidadari. Yang Itu bukan nggak ada versi gadis saya. montok, yang ada bidadari surga, bidadari itu surga bukan yang versi ada. saya, itu versinya Muhammad. Aduh, makasih Gunadi, Nggak ada makasih. ditulis di situ ya. Nggak Oke ada dah, ditulis kamu di situ. belajar dulu lah, ya, belajar dulu sana. Aduh, kamu baca saja.